Dia pula lah yang merintis 2 rute ekspedisi dagang menjadi 2 kali dalam setahun dan diikuti oleh suku Quraisy, yaitu ekspedisi musim dingin dan ekspedisi musim panas. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi Robnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebas pedang ini ke batang lehermu." Abdul Muthalib menulis nama anak-anaknya, kemudian mengundinya. Sewaktu diundi, yang keluar adalah nama Abdullah. Maka ia membawa Abdullah menuju Ka'bah sambil membawa sebilah parang untuk menyembelihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami Ibrah. Isi baca bareng buku sirah. Bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pecinta sirah? Tak akan bosan kami mengajak, yuk belajar sirah. Bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibrah. Pada episode kali ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan nasab dan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Nasab atau silsilah Nabi bersambung sampai Ibrahim alaihissalam. Hanya saja para pakar sirah dan nasab sepakat dengan nama-namanya sampai dengan Adnan. Sedangkan antara Adnan sampai dengan Ibrahim ada perselisihan dan ketidakpastian atas nama-namanya di antara mereka. Adapun silsilah beliau sampai dengan Adnan adalah sebagai berikut. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Anadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Baiklah, kita akan bercerita tentang keluarga Nabi. Keluarga Nabi SAW lazim dikenal dengan sebutan keluarga Hashimiyah. Nama ini dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, kita akan bahas sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Hashim. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, Hashim semasa hidupnya adalah pemegang hak sikoyah dan rifadah dari keluarga Bani Abdul Manaf. Kewenangan ini didapatkan ketika Bani Abdul Manaf dan Bani Abdudar menyepakati pembagian wewenang di antara mereka. Hashim dikenal sebagai orang yang berada lagi mulia. Dialah orang pertama yang membuat sarit, yakni makanan yang terbuat dari remah roti bercampur kuah daging untuk jamaah haji di Mekah. Sebenarnya, nama Hashim yang sesungguhnya adalah Amr. Ia disebut Hashim atau si penumbuk roti karena suka menumbuk roti untuk dibuat sarit. Sarit adalah makanan yang sangat istimewa di kala itu. Dia pula lah yang merintis 2 rute ekspedisi dagang menjadi 2 kali dalam setahun dan diikuti oleh suku Quraisy, yaitu ekspedisi musim dingin dan ekspedisi musim panas. Di antara momen hidupnya, Hashim pernah ke Syam untuk berdagang
lalu singgah di Madinah. Di Madinah inilah Hashim menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap selama beberapa waktu. Selanjutnya Hashim meneruskan perjalanan ke Syam dan meninggalkan Salma yang sedang mengandung anaknya. Namun Hashim meninggal di Gaza, Palestina. Istrinya melahirkan di tahun 497 Masehi. Bayi itu diberi nama Syaibah karena ada rambut putih di kepalanya. Salma mengasuh putranya di rumah ayahnya di Madinah. Saat itu tidak ada satupun keluarga Bani Hashim di Mekah yang mengetahui akan hal ini. Kita lanjut dengan kisah Abdul Muttalib. Sepeninggal Hashim, penanganan Sikoyah dan Rifadah ditangani oleh saudaranya, yaitu Muttalib bin Abdul Manaf. Laki-laki ini dikenal sebagai panutan yang memiliki kedudukan yang mulia di antara kaumnya. Suku Quraisy memberinya gelar Al-Fayyad atau si dermawan karena kemurahan hatinya. Tatkala Al-Muttalib mendengar kabar bahwa Syaibah sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling bertemu, mengalirlah air mata haru membasahi pipi Al-Muttalib. Lalu ia memeluknya dan bermaksud membawanya ke Mekah. Namun Syaibah menolak ajakan itu, kecuali jika ibunya mengizinkannya. Kemudian Al-Muttalib memohon kepada ibunda Syaibah, tetapi permohonannya itu juga ditolak. Dan ketika Al-Muttalib berkata, sesungguhnya ia akan mengunjungi tanah kelahiran ayahnya dan tanah suci Allah Ta'ala, maka ibunya mengizinkannya. Syaibah pun dibawa ke Mekah dan dibonceng di atas untanya. Sesampai di Mekah, orang-orang berkata, "Inilah dia Abdul Muttalib." Al-Muttalib berkata, "Bukan, dia adalah anak saudaraku Hashim." Namun Syaibah terlanjur dikenal dengan nama Abdul Muttalib dan tinggal dengan Al-Muttalib hingga dewasa. Setelah Al-Muttalib meninggal di Yaman, maka Abdul Muttalib menggantikan kedudukannya dan hidup di tengah kaumnya. Dia memimpin kaumnya seperti yang dilakukan oleh bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapatkan kehormatan yang tinggi dan dicintai di tengah kaumnya. Namun, Naufal adik Al-Muttalib yang tak lain adalah pamannya sendiri merebut sebagian wilayah kekuasaannya yang membuat Abdul Muttalib marah. Sehingga meminta dukungan kepada para pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, "Kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan paman-pamanmu." Maka ia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya, yaitu Bani An-Najjar, yang berisikan beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya yang bernama Abu Sa'ad bin Abdi membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Mekah. Kemudian Abdul Muttalib menemui pamannya di sana dan berkata, "Mari singgah ke rumahku, wahai pamanku." Pamannya berkata, "Tidak demi Allah, kecuali setelah aku bertemu dengan Naufal." Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal yang saat itu sedang duduk di Hijir bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, "Demi Robnya Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebas pedang ini ke batang lehermu." Naufal berkata, "Aku akan mengembalikannya." Pengembalian ini dipersaksikan oleh para pemuka Quraisy. Baru setelah itu, Abu Sa'ad bin Adi mau singgah ke rumah Abdul Muttalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu, dia melaksanakan umroh, lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, maka Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdul Syams bin Abdul Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muttalib berkata,
Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya. Oleh karena itu, kami juga lebih berhak untuk mendukungnya. Hal itu bisa dimaklumi karena ibu Abdul Manaf berasal dari keturunan mereka. Mereka pun memasuki Darun Nadwah dan mengikat perjanjian dengan Bani Hashim untuk menghadapi Bani Abdul Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah. Di antara peristiwa penting yang terjadi di zaman Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Sekarang kita bercerita tentang Abdullah. Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad SAW dan ibunya adalah Fatimah binti Amr dari Bani Makhzum. Abdullah adalah putra Abdul Muthalib yang paling rupawan dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang nyaris dikurbankan untuk memenuhi nazar Abdul Muthalib. Alkisah, setelah anak laki-lakinya berjumlah 10 orang, ia memberitahukan nazar yang pernah diucapkan ketika menangani sumur Zam-Zam kepada anak-anaknya. Ternyata mereka semua patuh. Abdul Muthalib menulis nama anak-anaknya, kemudian mengundinya. Sewaktu diundi, yang keluar adalah nama Abdullah. Maka ia membawa Abdullah menuju Ka'bah sambil membawa sebilah parang untuk menyembelihnya. Orang-orang Quraisy yang melihatnya berusaha untuk mencegahnya. Lebih-lebih paman-pamannya dari Banu Makhzum dan saudaranya yang bernama Abu Thalib. Abdul Muthalib bertanya, "Lalu bagaimana dengan nazarku?" Mereka menyarankan untuk minta pertimbangan dari orang bijak. Orang bijak tersebut memberi saran agar nama Abdullah diundi bersama 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambah lagi dengan 10 ekor unta, hingga Tuhan ridho. Tapi jika yang keluar adalah nama unta, maka unta itulah yang disembelih. Maka Abdul Muthalib pulang dan mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Ternyata undian jatuh pada Abdullah. Maka ia tambahkan 10 ekor unta. Namun undian tetap jatuh pada Abdullah. Setelah unta yang dipertaruhkan mencapai 100 ekor, barulah undian jatuh pada unta. Segera saja disembelih unta-unta tersebut, lalu ditinggalkan begitu saja. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, "Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih." Maksudnya adalah Ismail alaihissalam dan Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Saat itu, Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy, baik dari segi keturunan maupun kedudukannya. Karena ayahnya adalah pemuka dari Bani Zuhrah. Pernikahan Abdullah dilaksanakan di Mekah. Tak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya ke Madinah untuk mengurus kurma. Ternyata Allah menakdirkan Abdullah meninggal di Madinah dan dikuburkan di Darun Nabi Goh Al-Ja'di dalam usia 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah lahir. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas para ulama. Ketika kabar kematiannya sampai ke Mekah, Aminah mengubah syair yang sangat indah untuk mengungkapkan duka citanya kepada suami tercinta. Abdullah wafat dengan meninggalkan 5 ekor unta, beberapa kambing, dan seorang budak perempuan Habasyah. Nah, perempuan yang dikenal dengan nama Barokah inilah yang menjadi pengasuh Rasulullah SAW. Demikian pecinta sirah Ibrah episode 6 kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sampai jumpa di Ibrah episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.